Hello, good morning guys and welcome back to my video. So in this video, we're going to talk about describing sea creatures atau mendeskripsikan binatang laut. Okay, now without further, let's move on to this video. Now for today's agenda, we're going to talk about kingdom Animalia, body part, and then text structure. Nah, agenda kita hari ini kita akan berbicara tentang Kingdom Animalia, bagian-bagian tubuh, dan kita akan berbicara tata bahasa. Nah, untuk mendeskripsikan binatang laut, kita pasti perlu mengetahui kingdom apa sih binatang yang kita deskripsikan. Oke. Nah, kingdom itu ada dua. Bisa disebut sebagai dua. Vertebrates and invertebrates atau vertebrata dan invertebrata. Yang pertama, ciri-ciri dari vertebrates itu adalah backbones. Backbones atau memiliki tulang punggung belakang. Terus, lungs or gills. Dia bernapas menggunakan lung atau gill. Terus, dia memiliki fin or tail. Fin or tail. Fin itu adalah sirip dan tail itu adalah ekor. Nah, sedangkan invertebrates itu apa aja sih? Yang pertama, don't have backbones. So, tidak memiliki tulang punggung belakang. Terus, don't have fin and don't have tail. Jadi dia tidak memiliki sirip ataupun ekor. Selain kedua ini, kita juga bisa membedakan mereka berdasarkan apakah mereka mammals atau mamalia. Nah, contohnya mamalia. Ciri-ciri dari mamalia itu kurang lebih hampir sama dengan vertebrates. Nah, seperti backbones atau memiliki tulang punggung belakang. Atau bernapas menggunakan lungs and gills. Lungs and gills itu adalah paru-paru dan insang. Have hair or fur atau memiliki rambut atau bulu-bulu. Produce milk atau memproduksi susu. Nah, yang selain mammals apa aja? Kita juga bisa reptiles itu adalah reptil dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh dari reptiles itu adalah have backbones atau memiliki tulang belakang, tetapi dia produce eggs or giving births. Produce eggs atau memproduksi telur. Dan dia tidak memproduksi susu ya teman-teman. And then cold-blooded, berdarah dingin. Yang terakhir adalah scaly atau bersisik. Nah, ini adalah contoh dari kingdom Animalia. Di sini kita membagi dua menjadi dua bagian. Yang pertama vertebrates, yang kedua adalah invertebrates. Kita ada 3. Ada reptiles, mammal, sama fishes. Nah, reptiles itu contohnya turtles atau kura-kura. Terus kita juga punya contoh crocodile atau buaya. Terus kita juga punya marine snake itu adalah ular laut. Nah, di mammals kita ada beberapa contoh. Beberapa ya teman-teman, berarti belum semua ikan yang kita sebutkan di dalam sini atau binatang laut. Jadi cuma beberapa. Nah, salah satu contoh mammals adalah dolphin atau lumba-lumba. Terus ada juga shark
shark, atau hiu. Nah, contoh dari fishes di sini kita memiliki seahorse, atau binatang kuda laut. Maaf ya teman-teman, salah. Kuda laut. Nah, di invertebrates kita membagikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah with joint legs atau dengan kaki, sama without legs, tanpa kaki. Nah, yang pakai kaki itu apa aja sih? Contohnya adalah lobster atau lobster dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah crab atau kepiting. Nah, yang tanpa kaki apa aja sih? Jellyfish itu adalah ubur. Nah, kalian sadar nggak sih kalau coral atau karang laut itu merupakan invertebrates, karang laut. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagian tubuh dari ikan ataupun binatang-binatang laut lainnya. Sekarang kita di depan ini ada fish. Nah, fish itu memiliki apa? Tail atau ekor, fin atau sirip, gill atau insang, head atau kepala, eyes atau mata. Ini adalah bagian-bagian tubuh dari fish. Nah, selanjutnya kita punya octopus. Octopus itu bagiannya terdiri dari 4. Yang pertama adalah tentacles atau biasa disebut lengan gurita. Terus dia juga punya head atau kepala. Terus dia juga memiliki eyes atau mata. Terus dia juga memiliki sucker ini berfungsi sebagai untuk melengket ke suatu tempat begitu. Nah, itu yang bagian-bagian bulat-bulat yang itu. Nah, selanjutnya kita punya turtle atau kura-kura. Nah, kura-kura terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah shell atau kerang. Nah, kerangnya dia nih, kerangnya kura-kura. Terus ada flippers. Nah, flippers ini adalah sirip dari si kura-kura. Terus dia juga ada head, eyes. Head itu adalah kepala, eyes itu adalah mata. Selanjutnya adalah jellyfish atau ubur-ubur. Jellyfish itu ada terdiri dari head atau kepala, tentacles. Nah, tentacles. Ubur-ubur juga punya tentacles loh teman-teman, atau yang disebut lengan. Nah, sedangkan yang agak putih-putih itu namanya oral arms atau tangan. Nah, selanjutnya kita punya crab atau kepiting. Nah, dia ada apa aja sih? Ada shell, terus shell atau karang. Terus dia juga memiliki eyes
eyes atau mata. Dia juga memiliki claws. Dia juga memiliki crawling legs. Nah, claw itu apa sih? Claw itu adalah cakar atau tangan. Untuk kepiting di sini sebagai tangannya dia. Nah, dia itu ada tangan yang capit-capit kepiting. Nah, dia juga memiliki crawling leg yang berguna untuk kakinya dia. Oke, nah itu bagian-bagian untuk mendeskripsikan bagian-bagian tubuh binatang. Nah, sekarang struktur bahasanya. Nah, biasa untuk mendeskripsikan binatang laut, kita bisa menggunakan simple present tense. Nah, apa sih simple present tense itu dan apa sih rumusnya? Nah, ini contohnya. The fish has tail. Ikan itu memiliki ekor. Dalam bahasa Indonesia, the fish has tail. Terus, dugongs are mammals. Artinya, dugong adalah mamalia. Jellyfish is invertebrate animal. Ubur-ubur adalah binatang invertebrata. Nah, rumusnya itu adalah subject. Nah, subject di the fish has tail ini yang mana? Adalah the fish. Nah, plus verb 1. Nah, di sini the fish has tail yang berperan sebagai verb 1 itu adalah has. Nah, sedangkan tail berperan sebagai object. Nah, jadi subject plus verb 1 plus object. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua kita bisa pakai subject plus to be plus object. Nah, di contoh yang kedua ini kita memiliki dugongs are mammals. Dugongs ini adalah sebagai subject. Are itu adalah to be. Mammals adalah object. Oke. Nah, ini adalah subject dan to be. Kita bisa lihat. She, he, it pakai is. She, he, it pakai is. She itu dia. He itu dia laki-laki. She itu dia perempuan ya teman-teman. He itu dia laki-laki. It. Nah, it itu bisa masuk ke benda-benda mati atau binatang-binatang. Jadi, dugong itu atau ikan-ikan itu masuk ke it. Oke teman-teman. Kecuali mereka lebih dari satu baru kita pakai are. Oke. Nah, I itu pakai am. You, they, we pakai are. You, they, we. Kamu, mereka, kita itu pakai are. Nah, ini contoh-contoh dari subject plus to be plus object. The flower is beautiful. The flower di sini sebagai subject dan is di sini sebagai to be, object sebagai beautiful. Beautiful sebagai objek. Maaf. Selanjutnya, the fish is delicious. Ikan itu sangat enak. Nah, the fish di sini sebagai kata subject, is sebagai kata to be, delicious sebagai kata objek. Begitu juga dengan kalimat yang di bawahnya. The fish sebagai subject, is sebagai to be, scary sebagai objek. Nah, yang ini adalah subject plus verb 1 plus es atau s plus objek. Oke. Contohnya, he eats fish. Atau dia makan ikan. Contoh selanjutnya, I live in Papua. Oke. She works at office.
Dia bekerja di kantor. He runs at the beach. He runs at the beach. Dia berlari di pantai. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa kita bilang mendeskripsikan binatang. Contoh pertama, dugong is mammals. Dugong is mammals. Terus yang kedua, the crab lives in mangrove. The crab lives in mangrove. The lobster lives in corals. The lobster lives in corals. The dugong eats seagrass. The dugong eats seagrass. The dolphin swims in the sea. Nah, teman-teman, gimana? Udah mengerti bagaimana cara mendeskripsikan binatang laut? Nah, saya harap video ini bisa memberikan pengetahuan buat teman-teman untuk gimana sih kita mendeskripsikan binatang, tidak hanya melalui dia punya badan, tetapi juga bisa menggunakan kingdom animalianya dia. Dan kita juga sudah mulai bisa belajar tata bahasa dalam mendeskripsikan binatang laut. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.